sering menggunakan minyak kayu putih untuk obat oles dan aromaterapi. Namun pernahkah Anda tahu bagaimana proses pengolahan penyulingan hingga menjadi minyak? Nah, di Nganjuk ada satu pabrik penyulingan itu. Bahkan pada musim kemarau serta di era pandemi COVID seperti ini, permintaan akan minyak kayu putih meningkat tajam. Hingga pihak perhutani selaku penyedia daun kayu putih kekurangan stok bahan baku. Inilah hamparan pohon kayu putih milik perhutani yang ditanam di lahan hutan sebelum dipetik daunnya dan diolah menjadi minyak kayu putih. Perhutani Nganjuk memiliki 1.700 hektar lahan untuk tanaman kayu putih dengan target panen 1.337 ton daun. Luasan itu ternyata tak mampu mencukupi kebutuhan permintaan dari pabrik penyulingan kayu putih. Untuk itu perhutani menargetkan pada tahun depan ada penambahan perluasan hingga 150 hektar. Minyak kayu putih itu prosesnya itu rendemennya biasanya hanya 0,8. 0,9 sudah bagus sekali, tapi rata-rata itu hanya 0,8%. Jadi sebagai contoh ini umpamanya daun dipangkas, 1 ton daun itu hanya paling tidak menghasilkan hanya 8 kg. Pak, kenapa kok memilih kayu putih, Pak, untuk ditanam oleh perhutani? Kayu putih itu cepat, jadi cepat menghasilkan produk. Jadi ini umurnya 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa kita langsung pungut daunnya. Selain itu tanaman kayu putih itu adalah tanaman pionir. Kami biasanya memilih kayu putih ini untuk tanah-tanah yang berbatu, yang kritis. Nah itu kita tanami kayu putih. Tapi yang berupa hamparan ya. Kalau kelerengannya terjal, itu kami nggak berani menanam kayu putih karena juga kurang baik untuk menahan erosi. Tapi kalau berupa hamparan nggak masalah. Pak, yang mengerjakan produksi kayu putih dari pihak mana, Pak? Dari perhutani bekerja sama dengan LMDH. Dari hasil panen daun kayu putih itu kemudian dibawa dan diolah di pabrik penyulingan minyak kayu putih yang berada di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di penyulingan milik Lembaga Masyarakat Desa atau LMDH Sido Makmur. Usai daun ditimbang, maka daun dimasukkan ke dalam tungku atau ketel. Tiap tungku bisa menampung 2 ton daun kayu putih yang nantinya akan menghasilkan sebanyak 17 kg minyak kayu putih murni. Usai daun dimasukkan ke tungku, kemudian tungku ditutup rapat dan diproses pemasakan dengan menggunakan kayu bakar. Proses itu pun memakan waktu sekitar 4 jam dan daun yang sudah masak mengeluarkan air dan minyak yang dialirkan ke pipa-pipa dan ditampung di bak pemisah antara air dan minyak. Proses terakhir adalah memisahkan minyak dan air dengan cara bak atau drum di bagian bawah dilubangi untuk keluarnya air. Sementara minyak yang di posisi lebih ringan daripada air berada di atas air dan diambil secara manual dengan gayung dan dimasukkan ke drum kosong khusus untuk minyak. Dan minyak kayu putih siap untuk dipasarkan oleh pihak perhutani. Dalam sehari LMDH Sido Makmur mampu menghasilkan sebanyak 4 ton minyak kayu putih dengan upah yang diterima sebagai pengolah sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Diungkapkan oleh Ahmad Mulyani, pekerja dari LMDH Sido Makmur ini, bahwa ia mengaku kekurangan stok daun kayu putih. Sementara pangsa pasar terus meningkat akan kebutuhan minyak kayu putih. Ia meminta kepada perhutani agar cepat memperluas lahan kayu putih demi mencukupi permintaan pasar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.